Guys, perkenalkan nama saya Ainur Ardina dengan NIM 23220293. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen di Rumah Sakit Setiosodo dan peran pentingnya untuk Rumah Sakit Setiosodo. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di ruang server Rumah Sakit Setiosodo. Rumah Sakit Setiosodo menggunakan CMRS Medicine. Medicine ini sudah terintegrasi oleh satu kesehatan, BPJS Kesehatan, dan asuransi lainnya. Jadi, SIM-RS di Rumah Sakit Setiosodo ini mencakup seluruh operasional di Rumah Sakit Setiosodo, di mana mulai dari pendaftaran pasien, kemudian rawat inap, rawat jalan, seperti yang saya bilang tadi, BPJS Ketenagakerjaan, dan banyak lainnya yang dicakup oleh SIM-RS. Nah, untuk pengambilan keputusan di bidang teknologi informasi ini ditangani oleh kepala IT itu sendiri, seperti pengolahan jaringan, kemudian pengadaan infrastruktur di rumah sakit Setiosodo ini, ataupun pemilihan vendor. Adapun tujuan utama SIM-RS di Rumah Sakit Setiosodo ini, seperti pelayanan rumah sakit lebih efisiensi, kemudian mempercepat pelayanan administrasi, kemudian banyak lagi manfaatnya. Oke, supaya lebih jelas, kita langsung ketemu sama kepala IT-nya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya bertemu langsung dengan Ibu Kepala IT di Rumah Sakit Setiosodo. Halo, saya dengan Bila, saya selaku Kepala IT di Rumah Sakit Setiosodo. Ibu, ada nih beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan terkait tentang SIM-RS di Rumah Sakit Setiosodo nih, Bu. Silakan. Oke, Bu. Jadi, Bu, tim Ibu ada berapa sih, Bu? Dan peran apa aja di pengelolaan IT itu sendiri, Bu? Baik, di Rumah Sakit Setiosodo kami terdiri dari tiga. Jadi dari 3 orang itu, saya sebagai Kepala IT di Rumah Sakit Setiosodo yang menanggung jawab seluruh infrastruktur maupun pekerjaan yang berhubungan dengan IT. Kemudian 2 tim saya sama ya, mereka juga fokusnya bantu handling saya di lapangan, terutama terkait dengan jaringan atau kerusakan pada hardware, misalnya kerusakan kepada printer atau mungkin PC dan lain sebagainya. Satunya lagi fokusnya kepada jaringan, kalau ada trouble jaringan dan lain sebagainya. Sedangkan saya sendiri sebagai kepala IT, saya yang monitoring terkait dengan pelaksanaannya sistem informasi manajemen rumah sakit atau pengembangan terkait sistem itu sendiri. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bu. Menurut Ibu seberapa penting sih SIM-RS ini untuk Rumah Sakit Setiosodo, Bu? Menurut saya sangat penting ya di eranya sekarang, SIM-RS itu sangat penting karena terdapat kewajiban ya bagi rumah sakit di salah satu provider kami, contohnya kayak kebetulan kami kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan itu mewajibkan rumah sakit untuk bridging, mengirimkan data-data yang sudah ditentukan sebelumnya kepada BPJS. Kemudian di satu sehat juga wajib mengirim beberapa data yang diwajibkan dari rumah sakit mengirim ke satu sehat yang terintegrasi. Nah, itu semua wajib melalui SIM-RS. Kemudian saat ini Rumah Sakit Setiosodo sendiri tidak menggunakan lagi status, jadi full menggunakan sistem mulai dari pendaftaran, kemudian pemeriksaan pasien, penunjang, kemudian sampai dengan accounting atau pembayaran, semuanya full menggunakan SIM-RS. Artinya kalau SIM-RS kami sedang kendala, maka pelayanan juga akan terkendala seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Ibu atas jawabannya, Bu, dan telah mengizinkan saya untuk buat video di sini, Bu. Oke, video selanjutnya, keterangan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Iqbal. Kepada Muhammad Iqbal kami persilakan. Terima kasih kepada teman saya Ainur Adlina. Selanjutnya untuk poin 4 yaitu risiko yang mungkin terjadi. Beberapa risiko dalam penggunaan sistem informasi yaitu downtime system. Pernah terjadi gangguan sistem yang menghambat pelayanan, ketergantungan pada vendor atau medicine, perbaikan sistem membutuhkan koordinasi dengan vendor, gangguan jaringan internet karena sistem berbasis jaringan, kebocoran data, resiko jika keamanan tidak dijaga optimal, human error, kesalahan input oleh pengguna. Mitigasi yang sudah dilakukan yaitu menggunakan dual jaringan internet yaitu Nusanet dan Starlink sebagai backupnya.
Kemudian monitoring sistem oleh tim IT dan koordinasi aktif dengan vendor. Selanjutnya untuk poin kelima, nilai yang dihasilkan sistem yaitu penggunaan SIMRS memberikan nilai tambah, yaitu pelayanan pasien lebih cepat dan efisien, kemudian data tersimpan rapi dan mudah diakses, mendukung sistem paperless, mempermudah klaim BPJS, lalu mendukung pelaporan nasional Satu Sehat ya dari Kementerian Kesehatan, itu Dinas Kesehatan, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data. Yang terakhir, poin ke-6 adalah analisis tata kelola sistem informasi, yaitu Rumah Sakit Setiahusodo telah menerapkan tata kelola sistem informasi dengan indikator yang pertama kekuatan atau strength. Ada struktur IT yang jelas, yaitu kepala IT dan IT supportnya. Kemudian menggunakan sistem terintegrasi SIMRS sudah bridging dengan BPJS dan Satu Sehat, sudah memiliki sistem redundansi jaringan atau Nusanet dan Starlink. Kemudian ada pengalaman penanganan downtime. Area yang bisa ditingkatkan itu penyusunan SOP IT yang lebih formal dan terdokumentasi, lalu backup data terjadwal atau harian atau offsite, disaster recovery plan or DRP yang terdokumentasi, audit keamanan sistem secara berkala. Tapi dibuat di bonnya nih kalau di jam 4 nggak ada kalau jam masuk. Timung tomat mana? Itu di belakang, udah langsung dicuci. Pelatihan rutin untuk user SIMRS, analisis kesimpulan tata kelola sistem informasi Rumah Sakit Setiahusodo. Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa implementasi tata kelola sistem informasi di Rumah Sakit Setiahusodo telah berada pada fase yang solid dan cukup matang. Hal demikian ini dibuktikan dengan keberhasilan integrasi sistem antar unit yang berjalan sinkron, serta adanya strategi mitigasi jaringan yang tangguh untuk menjaga ketersediaan layanan digital rumah sakit. Namun demikian, guna mencapai standar best practice internasional seperti ISO 27001 atau COBIT dan mematuhi kriteria akreditasi rumah sakit yang semakin ketat terhadap beberapa area strategis yang memerlukan penguatan lebih lanjut. Yang pertama, standarisasi dan formalisasi dokumentasi. Meskipun operasional berjalan lancar, aspek dokumentasi perlu ditingkatkan dari sekedar kebiasaan kerja menjadi prosedur standar operasional atau SOP yang tertulis dan terarsip dengan baik. Dokumentasi yang lengkap mulai dari topologi jaringan hingga log perubahan sistem sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan pengetahuan atau knowledge transfer dan memudahkan proses audit. Yang kedua, untuk kesimpulannya adalah pengaturan arsitektur keamanan cyber security. Seiring dengan meningkatnya ancaman digital, Rumah Sakit Setiahusodo perlu memperketat protokol keamanan data pasien. Hal ini mencakup penerapan inskripsi data yang lebih kuat, pengaturan akses pengguna secara bertingkat role based access control, serta pelaksanaan uji penetrasi atau penetration test secara berkala untuk mendeteksi celah kerentanan sebelum dieksploitasi oleh pihak luar. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu manajemen risiko terpadu. Rumah sakit perlu menyusun kerangka kerja manajemen risiko TI atau IT yang lebih proaktif. Hal ini melibatkan identifikasi potensi kegagalan sistem selalu terjadi, penilaian dampak terhadap keselamatan pasien,
serta penyusunan Business Continuity Plan or BCP dan Disaster Recovery Plan or DRP yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jika terjadi gangguan teknis yang berat, pelayanan medis tepat dapat berjalan tanpa hambatan berarti. Ringkasan strategi yaitu secara keseluruhan Rumah Sakit Setiausaha memiliki fondasi teknologi yang sangat baik ya, dengan melakukan transformasi dari pengelolaan yang bersifat operasional menuju pengelolaan yang berbasis compliance or kepatuhan dan security first, prioritas keamanan. Rumah sakit tidak hanya akan unggul dalam efisiensi internal, tetapi juga memiliki intuisi yang sangat terpercaya dalam menjaga privacy dan keamanan data atau safety data kesehatan masyarakat. Terima kasih, mungkin ini dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.